harinya hari santri, tapi padahal yang mengeluarkan kan bukan santri tapi malah justru kiainya para kiai Ya, gitu Gus. Itu betul. kok nggak hari lain saja, mungkin ada tanggal lain yang gitu jelas yang mungkin lebih dekat dengan santri gitu Gus. Ya, Itu kenapa kok betul. begitu Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nun Media, Nun wal qalam yama yasturun. Selamat berjumpa kembali kita di podcast Nun Media ini untuk yang episode kesekian kalinya, dan kita pada kesempatan kali ini kedatangan tamu agung dari Jember. Ini sinten? Kiai Haji Ridjal Mumazik, seorang rektor Inaifas Kencong Jember. Selamat siang Gus. Iya, selamat siang Mas. Alhamdulillah. Nah, matur nuwun Gus sampun kersa hadir di podcast kami yang masih baru ini. Sekarang di episode yang baru-baru ini jenengan kersa rawuh, alhamdulillah ini merupakan sebuah dukungan kami untuk bisa lebih berkembang, semakin lebih baik. Ngaten Gus, ini dari podcast ini baru ini tamu yang dari luar baru yang kedua. Kemarin Gus Hamid, sekarang jenengan, sebelumnya baru latihan saja. Begini guys, sebelumnya kita perkenalkan dulu tamu kita pada siang hari ini, bernama Gus Ridjal Mumazik. Z itu apa Gus? Zionis. Nama asli memang nama begitu, asli, Zionis begitu. Ya, Mumazik Zionis, Ridjal Mumazik Zionis. Mumazik itu kan menghancurkan. Menghancurkan Zionis begitu ya Gus? Penghancur Zionis. Oh, ya. Nama langsung dari orang tua ya, gitu. Oh, betul. Masya Allah. Tapi kok ditulis Z saja Gus? Nggak pede atau gimana? Ya kadang-kadang tulis Z, kadang tulis enggak. Oh, nggih. Soalnya saya juga sering mengikuti Facebooknya Gus Ridjal, itu Z-nya itu kan nggak ditulis Zionis, cuma Z saja. Terus kemudian beliau ini juga seorang yang aktif sekali dalam dunia literasi, di dunia medsos juga sering menulis-nulis makalah, artikel ataupun apa itu yang berkaitan dengan dinamika yang sedang terjadi maupun yang relevan dengan apa yang dibahas kali ini. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hari Santri 2021 Gus. Ya. Sekarang sudah masuk ke usia tahun ke berapa ini? 2015 sampai sekarang Hari Santri. Sebelumnya gini Gus, apa Hari Santri dikukuhkan sebagai hari nasional nih Gus? Ya. Niku urgensinya apa sih Gus bagi santri khususnya? Apakah hanya seremonial saja atau kemudian ini merupakan upaya untuk merawat sejarah, menjaga sejarah santri di zaman yang dulu, itu bagaimana Gus urgensinya Gus? Oke, terima kasih ya Mas Indi. Ya alhamdulillah, ini pada kesempatan siang hari ini ya, saya tiba-tiba digeret sama Yai Samton. Tadi ngisi bareng di acara di Pemkot dalam rangka Hari Santri tentang mahakarya ulama Indonesia yang mendunia. Dan setelah itu kok sama Yai Samton saya digeret ke sini, ya gimana, saya sebagai santri ya derek mawon kan gitu ya. Jadi ini menarik sekali apabila kita mencermati. Jadi di setiap hari besar di Indonesia itu pasti ada sejarahnya atau mengandung unsur historis ya. Misalnya Hari Kartini yang disebutkan pada ibu kita Kartini pada hari lahirnya. Terus kemudian Hari Pendidikan Nasional ya, di tanggal lahir Ki Hajar Dewantoro. Terus kemudian Hari Kebangkitan Nasional, berdirinya Budi Utomo. Hari Pahlawan 10 November berkaitan dengan Perang 10 November. Dan juga tentu saja Hari Santri. Kita berterima kasih sekali kepada Pak Jokowi yang sudah memberikan hadiah Hari Santri ya sejak beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah secara kontinu kita peringati. Tapi di sini di antara urgensi Hari Santri bagi saya itu adalah, pertama, ini merupakan salah satu sarana kita mengingat perjuangan para ulama ya, karena Hari Santri ini dinisbatkan pada 22 Oktober, di mana 22 Oktober 1945 dulu ada pertemuan perkumpulan para ulama di Surabaya yang memutuskan adanya resolusi jihad, sehingga peringatan resolusi jihad atau hari kelahiran resolusi jihad ini yang dijadikan sebagai patokan oleh pemerintah untuk mengukuhkan Hari Santri. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, relevansinya tentu saja pada menjaga semangat ya,
menjaga semangat bagi para santri maupun para ulama bahwa mereka sangat berjasa sekali di dalam berjuang maupun mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peringatan semacam ini tentu saja tidak jauh dari yang sifatnya seremonial. Tentu saja itu ada, dan dampaknya bagaimana? Misalnya tambah semangat dalam belajar, lantas kemudian juga semakin banyak orang-orang yang bangga dengan identitasnya sebagai seorang santri dan juga bangga sebagai komunitas sarungan ya. Jadi dari sini bisa kita lihat relevansinya bahwa peringatan Hari Santri ini setidaknya juga ada aspek historis juga aspek ideologis. Aspek historisnya itu terkait pada peringatan resolusi jihad 1945, sedangkan aspek ideologisnya bahwa kita harus percaya diri sebagai seorang santri. Tahun 1970-an dan juga beberapa dasawarsa sebelumnya, bahkan hingga 1990-an, kesan seorang santri itu biasanya tercitrakan sebagai sosok yang deso, gudiken, kolot, terus kemudian ya seperti itulah cita-cita yang buruk itu ya. Tapi ada suatu perubahan yang sangat mendasar sekali manakala Gus Dur saat itu menjadi presiden, dan saat ini Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden dan beberapa alumni pondok pesantren juga menjabat sebagai menteri. Jika tahun 1960 bahkan pada dasawarsa berikutnya ada anggapan gawe apa mlebu pesantren, awam besok jadi apa, kan itu. Karena ada anggapan minor semacam itu. Ya kita jawab, ya bisa jadi apa-apa, jangankan jadi pengusaha, jangankan jadi guru, jangankan jadi presiden, bahkan wakil presiden, jadi wakil presiden, bahkan jadi presiden pun dari kalangan santri bisa. Nah, dari sini kita bisa melihat apabila unsur yang ketiga tentu saja pada penguatan aspek identitas pesantren. Tadi kita ngobrol dengan Yai Samton bagaimana tentang undang-undang pesantren itu ya. Nah, ini menarik kalau ada podcast tetot-tetot ini ya. Sayang sekali nggak diambilkan ini, ada tetot-tetot itu. Oke, lanjut. Kembali ke tadi Gus, 22 Oktober Gus. Itu kan dinisbatkan ke resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari Gus. Dan ini kenapa kok 22 Oktober Gus? Harinya hari santri, tapi padahal yang mengeluarkan kan bukan santri tapi malah justru kiainya para kiai ya, gitu Gus. Betul. Itu kok nggak hari lain saja, mungkin ada tanggal lain yang gitu jelas yang mungkin lebih dekat dengan santri gitu Gus. Ya, itu kenapa betul. Kok begitu Gus? Karena enak sebutannya hari santri. Santri bisa memperingati, kiai bisa memperingati, bunyai bisa memperingati, masyarakat umum dari kalangan madrasah juga ikut memperingati. Kalau ada hari ulama, paling yang ikut hanya ulama. Masa ulama disuruh hanya upacara saja? Nah ini hari santri gitu kan, makan-makan, ya upacara, nonton film sang kiai bareng, terus kemudian bedah buku dan seterusnya. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau istilah hari santri itu maknanya sangat luas ya. Bahkan menurut Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, siapapun bisa disebut santri asalkan bisa memiliki moralitas atau etika sebagaimana santri dan kiai, seperti itu. Okay. Atau mungkin juga pas resolusi jihad itu kemudian ditindaklanjuti oleh para santri yang ikut sendiko dawuh terhadap resolusi jihadnya Mbah Hasyim gitu mungkin. Yeah. Bagaimana itu? Seperti apa itu santri perannya dalam resolusi jihad itu? Ya, jadi proklamasi itu tanggal 17 Agustus 45. Setelah proklamasi itu Bung Karno itu juga mikir keras. Pertama nggak punya kas APBN untuk menggerakkan negara yang baru diproklamirkan. Yang kedua tidak memiliki tentara. Yang nomor 3 itu juga kemungkinan besar juga ada anggapan ini status negara ini secara fikih itu bagaimana. Maka untuk meneguhkan eksistensi negara yang baru diproklamirkan, maka Bung Karno juga mengirim kurir kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menanyakan mengenai status negara yang baru diproklamirkan ini. Kenapa kok dipertanyakan? Karena saat itu dan juga saat ini mayoritas adalah umat Islam. Dan umat Islam tidak akan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Maka kenapa ke Kiai Hasyim Asy'ari bukan kepada kiai lain? Karena saat itu yang menjadi rujukan utama
para ulama, para santri dan juga umat Islam di Indonesia itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan benar diantaranya kemudian 1 bulan setelah proklamasi, dan itu tanggal 17 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa jihad. Jadi harus dipahami ini fatwa jihad yang pertama. Fatwa jihad itu adalah fatwa pribadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana berisi pertama fardu ain bagi setiap orang umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, hukumnya orang yang membela tanah air, membela kemerdekaan Indonesia, kalau dia gugur maka mati syahid. Yang ketiga, siapapun yang menghalangi cita-cita kemerdekaan ini, bahkan berkomplot dengan nikah menjadi pengkhianat, hukumnya wajib dibunuh. Ini pertama dilihat dari sudut pandang fikih. Yang kedua, ini sangat relevan dari sudut pandang militer. Ya. Kalau dalam sudut pandang fikih, baik fikih siasa maupun fikul jihad, tentu saja fatwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sangat mengikat dan juga menuju corak kemaslahatan yang beliau cita-citakan. Dan kalau dalam aspek tinjauan militer, ini fatwa keras, karena siapapun yang menghalangi kemerdekaan dan bahkan berkomplot dengan nikah, itu hukumnya wajib dibunuh. Wah, 3 fatwa ini yang kemudian diedarkan ke dalam jaringan Nahdlatul Ulama maupun jaringan para santri Hadratus Syekh, ya, yang ada di NU maupun ada di luar NU. Nah, ketika kemudian fatwa ini beredar dan dipahami, dan kemudian dampak secara psikologis maupun militer, fatwa ini belum begitu bisa menggerakkan Soekarno untuk bergerak, ya. Maka para ulama 1 bulan berikutnya, kurang lebih mulai tanggal 17 Oktober, dipahami ya, 17 Agustus merdeka, 17 September fatwa jihad, 17 Oktober dan 1 minggu setelahnya atau beberapa hari setelahnya, para ulama berkumpul di kantor Hufbestur NU, karena saat itu perjalanan tidak secepat sekarang, komunikasi juga masih terbatas. Maka 1 bulan setelah fatwa jihad, kumpullah beliau-beliau ini di kantor Hufbestur NU di Surabaya, menegaskan semacam kebulasan tekad yang disebut resolusi jihad. Isinya adalah himbauan dengan mempertimbangkan ini, mempertimbangkan itu, dan seterusnya, dikirim kepada Pak Soekarno. Nah, dampak dari resolusi jihad ini itu secara psikologis membangkitkan semangat juang dan semangat jihad. Yang kedua, ini dampak secara legitimasi fikih terhadap sebuah negara yang baru diproklamirkan. Dan yang ketiga, dampak kepemimpinan Soekarno dan Hatta yang secara fikih saat itu juga mendapatkan dukungan bagi para ulama, dari para ulama. Sehingga dampak yang selanjutnya itu adalah ketika resolusi jihad ini membangkitkan semangat para pejuang, yang saat itu tentara Inggris sudah mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, tanggal 24 dan 25 Oktober. Jadi 2 hari pasca resolusi jihad itu 5.000 pasukan mendarat. Dan kemudian dampaknya pada peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November Surabaya ini sangat menentukan kepercayaan diri para pejuang Republik Indonesia yang bersenjatakan senjata rampasan dari militer Jepang maupun senjata tradisional, agar walaupun dengan senjata seadanya mereka tetap berusaha untuk menjaga sebuah kedaulatan negara yang baru 3 bulan diproklamirkan. Dan saat itu posisi tentara belum begitu kuat. TKR atau BKR baru berdiri tanggal 5 Oktober 1945. Jadi tanggal 5 Oktober katakan ada BKR, ada TKR itu, maka pertempuran tanggal 10 November usia mereka genap 35 hari atau selapan dalam istilah Jawa. Baru bertempur secara brutal semacam itu, ya. Jadi itu dampaknya. Detail sekali. Ya. Jadi akhirnya untuk menjaga sejarah yang sedemikian itu, maka menjadi penting adanya Hari Santri untuk
paling enggak tahunan lah kita mengingat sejarah itu ngeten nggih. Ada hari santri yang dikukuhkan sebagai hari nasional, Gus. Ini menunjukkan perhatian pemerintah untuk santri itu semakin tinggi. Terus ada undang-undang pesantren. Terus kemudian ada kemarin Perpres 82 itu yang terus ada dana abadi pesantren. Terus sekarang juga kementerian di bawah yang kementerian yang ada sekarang juga perhatian ke pesantren itu semakin tinggi, khususnya bantuan gitu, Gus. Bagaimana, Gus? Pesantren atau santri seharusnya dalam menyambut ini, Gus, kaitannya dengan kemandirian pesantren, Gus. Bantuan semakin banyak, terus kemudian sedangkan kita juga berusaha menjadi pesantren yang mandiri gitu. Bagaimana aslinya harusnya pesantren itu menyambut perhatian dari pemerintah ini menurut Gus Rijal itu gimana? Harus dilacak bahwa zaman Orde Baru pesantren itu bahasane wong para kiai iku ngadeg karepe dhewe, berkembang karepe dhewe, golek duit dhewe. Maka perkembangannya ya seperti itu, ada yang pesat, ada yang biasa-biasa saja, karena tidak ada support dari pemerintah. Makanya ketika ada yang protes kepada saya misalnya, walah dibandingkan dengan organisasi sebelah misalnya yang punya universitas bagus, punya kampus bagus, terus kemudian lembaga pendidikan yang bagus, pesantren itu kalah. Ya kita jawab,